Baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan mmm, presentasi mengenai proyek besar. Jadi, kami itu terdiri dari 4 orang, yakni saya sendiri Bayu Ajid, Rafli Ramadan, dan Rafli Faturrahman. Dan yang terakhir tuh Alfian. Jadi problem yang kami bahas di sini adalah tic-tac-toe using min-max and alpha-beta pruning algorithm. Langsung saja. Next. Ya, di sini tic-tac-toe problemnya. Jadi tic-tac-toe problem adalah sebuah permainan yang dimainkan oleh dua orang, X dan O yang bergiliran ditandai dengan ruang di dalam grid 3x3. Player yang berhasil menempatkan 3 tanda mereka di baris horizontal, vertikal, atau diagonal akan memenangkan pertandingan. Seperti pada gambar di samping. Jadi seperti itu. Next. Minimax algorithm. Algorithm yang berusaha untuk memperkirakan perilaku dari lawan. Algoritma ini akan memperkirakan aksi yang dilakukan oleh lawan yang bisa menjadi aksi terburuk dari sudut pandang pemain lainnya. Sedangkan lawan adalah min yang selalu berusaha meminimalkan skor dari pemain ataupun dapat berlaku sebaliknya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya bagaimana proyek kita bekerja, yaitu proyek tic-tac-toe. Nah, dapat kita lihat di sini ada untuk memainkan tic-tac-toe ada player yang memilih simbol X dan memilih simbol O. Nah, simbol X kita simbolkan dengan +1 dan lingkaran kita simbolkan dengan -1, yang mana X merupakan maximize dan O minimize. Yang pertama, kemungkinan kita mengambil langkah pertama adalah menaruh X di bagian sebelah kiri, kemungkinan yang kedua menaruh X di bagian bawah, dan kemungkinan yang ketiga menaruh X di bagian kanan. Nah, di sini kita memiliki 3 kemungkinan. Untuk kemungkinan yang akan membuat kita menang, yaitu kemungkinan yang di tengah, yang di mana di tengah itu jika kita ambil maka kemungkinannya kita akan menang. Dan untuk yang sebelah kiri berikutnya adalah giliran, karena kita di giliran kita, sekarang adalah giliran komputer. Nah, komputer mengambil komputer dapat mengambil 2 pilihan langkah, yaitu di kiri bawah atau di kanan atau di sebelah kanan di kolom yang kedua. Lalu komputer juga dapat lalu komputer lalu kalau kita mengambil langkah yang di tengah, maka kita akan otomatis kalau komputer mengambil langkah yang di tengah, maka komputer otomatis akan menang. Nah, karena kita di sini komputer ingin melihat semua kemungkinan langkah, maka dia harus menelusuri yang kanan juga. Yang di mana di sisi sebelah kanan, yang di mana jika untuk di sini di giliran kita, yaitu untuk di sebelah kanan kita bisa mengambil langkah bulat di sebelah kiri ataupun bulat di kiri bawah. Nah, permainan masih berlanjut. Karena tadi kita memilih semua kemungkinan yang ada, maka jika kita memilih kemungkinan yang kiri, kita akan menang. Dan untuk yang kedua, jika untuk yang di kedalaman terakhir, komputer mempelajari gerakan kita dan kemungkinan yang akan dia pilih adalah di kiri bawah. Dan juga yang untuk di sebelah dan kemungkinan komputer juga akan memilih di kiri bawah. Nah, jika di ujung kiri dan ujung kanan itu merupakan gerakan di mana kita menang. Di sini permainan masih berlanjut, maka kali ini AI harus membaca pergerakan lawan. AI harus bisa mengambil pergerakan lawan diperkirakan adalah di mana lawan kalah. Nah, teknik ini dinamakan minimizing, mencari yang terendah. Di sini kita dapat lihat jika yang terendah adalah posisi 1 dan posisi 1. Dan untuk yang di minimizing bisa kita lihat jika kita mengambil langkah, maka poinnya akan -1 dan -1. Dan jika kita mengambil langkah yang di tengah, maka poin kita akan +1 dan +1 karena masih belum ada kemungkinan untuk menang. Selanjutnya, algoritma alpha beta
Untuk melihat contoh kodenya dapat kita lihat di websitenya seperti ini. Di sini kami telah membuat semua game tic-tac-toe, yang dimana tic-tac-toe ini menggunakan algoritma minimax dan alpha beta planning. Nah, jika kita start game, maka dia akan muncul grid yang memiliki grid 3x3. Nah, di sini jika ini terus di sini X merupakan giliran kita. Nah, jika kita memilih X, maka AI akan dengan smart mencari kemungkinan yang akan posisinya akan taruh berikutnya. Di sini dia sudah menaruhnya di tengah, maka kita tidak bisa menaruhnya. Jika kita menaruh di sini, maka AI pasti menaruh di sebelah kiri. Nah, jika kita menaruh di sini juga, AI pasti menaruhnya di atas. Dengan begini, jika kita menaruh di sini, maka AI menang. Nah, di sini dapat dipastikan jika AI mencari jalan di mana dia bisa menang dan akan membuat kita kalah. Selanjutnya, penggunaan algoritma alpha beta planning akan dibawakan oleh saudara Rafli. Cek. Jadi selanjutnya itu mengenai algoritma alpha beta planning. Jadi algoritma alpha beta planning itu merupakan algoritma yang dimana algoritma minimax yang diberi tambahan nilai alpha dan beta. Jadi nilai ini akan diperbarui terus menerus selama pencarian cabang minimizing atau maximizing. Lalu pencarian cabang akan dihentikan ketika nilai alfanya itu lebih besar atau sama dengan nilai beta. Yang artinya nilai yang semula beta lebih besar dari alfa ini akan berhenti. Ketika nilainya berubah menjadi alfa lebih besar dari beta, maka dengan algoritma ini kita bisa menghentikan node yang tidak perlu kita cari lagi. Jadi kita akan hentikan pencarian pada node itu atau istilahnya itu kita dapat memangkasnya. Next. Selanjutnya itu perbandingan memori yang digunakan antara kedua algoritma tersebut. Jadi untuk Minimax itu menggunakan memori sekitar 1802,877 ms, sedangkan Alpha Beta Planning itu membutuhkan memori sebanyak 1650 ms. Jadi kesimpulannya itu dengan menggunakan Alpha Beta Planning itu memori yang digunakan itu lebih sedikit daripada algoritma Minimax. Itulah sekian presentasi dari kami. Maka di sini kita dapat menyimpulkan dengan algoritma alpha beta planning kita bisa dengan algoritma alpha beta kita bisa menyempurnakan algoritma minimax. Nah, karena jika menggunakan algoritma minimax sendiri, semakin banyak kode atau cabang pencarian akan sangat memakan banyak sumber daya dan komputasi. Karena komputer akan terus membuat simulasi di setiap cabang sampai permainan berakhir di sisi cabang-cabangnya. Nah, karena itu adalah kekurangan algoritma minimax, maka kita berkenalan kembali dengan algoritma alpha beta planning untuk memudahkan sumber daya komputasi daripada memori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.